masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tersangka korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat kembalikan uang negara. Komunitas pecinta buru babi di Solo menggelar pacu anjing. Inilah upaya penangkapan 2 tersangka curanmor spesialis mobil bak terbuka di daerah Suliki, Kabupaten 50 Kota. Polisi menggerebek sebuah rumah karena dicurigai kedua tersangka, Zainal dan BD, tengah bersembunyi di dalamnya. Saat petugas menggeledah, Zainal mencoba kabur lewat jendela. Petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan, namun Zainal tak mengindahkan dan terus kabur ke dalam hutan yang berada di belakang rumah. Setelah mengejar, akhirnya petugas menemukan Zainal. Ia terjatuh dan terjebak di lubang berlumpur dengan kondisi lemas akibat kelelahan. Kedua tersangka pun langsung digiring petugas ke Polres Payakumbuh. Menurut pengakuan Zainal, tersangka yang juga seorang residivis, 1 mobil bak terbuka yang dicurinya dijual tanpa surat-surat seharga belasan juta rupiah. Modus operandinya, jadi para tersangka ini dalam keseharian melihat peluang dengan cara berkeliling-keliling, kemudian apabila nampak kendaraan di depan rumah atau di tepi jalan yang lengah dari penguasaan, itu dieksekusi. Tapi dalam kebiasaannya eksekusinya adalah dini hari, sebelum subuh atau setelah subuh. Untuk pengakuan dari para tersangka, terutama yang ranmor, yang diakuinya 5 TKP. Selain tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa sejumlah kunci palsu, tang pemotong baja, obeng, serta pistol mainan yang digunakan untuk menakuti korban. Kini kedua tersangka masih berada di Mapolres Payakumbuh untuk proses hukumnya. Polisi masih mendalami kasus ini. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan 2 warga Kecamatan Airpura, Rido dan Jais dibekuk tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pesisir Selatan. Keduanya dibekuk setelah menawarkan sabu-sabu ke polisi yang tengah menyamar. Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat bahwa tersangka kerap menjual sabu-sabu. Namun menangkap Rido bukanlah perkara yang mudah karena sesuai undang-undang, pelaku bisa dijerat sebagai pengedar apabila saat ditangkap, pelaku mengantongi sabu-sabu. Polisi pun menyamar sebagai pembeli sabu-sabu. Usai bernegosiasi melalui media sosial, pelaku sepakat dengan harga yang ditawarkan dan transaksi dilakukan di sebuah tempat yang ditentukan pelaku. Saat transaksi berlangsung, polisi berpakaian bebas langsung membekuk tersangka. Rido pun tak berkutik karena dirinya mengantongi sabu-sabu seberat 0,5 gram. Hasil pemeriksaan di Mapolres Pesisir Selatan, polisi mengungkap jaringan peredaran sabu-sabu yang dilakoni Rido. Seorang temannya, Jais, ditangkap polisi dengan barang bukti hampir 4 gram sabu-sabu. Polisi juga menangkap Pino di Kecamatan Sutera dan menyita sabu-sabu 1,92 gram. Kemudian tim opsional melakukan penyamaran untuk dengan cara membeli kepada tersangka RD. Kemudian setelah ketemu, RD kita amankan dan di hadapan saksi-saksi umum dilakukan penggeledahan. Kemudian ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di tangannya. Kemudian juga ditemukan narkotika di dalam celana dalam tersangka RD. Penangkapan pengedar sabu-sabu di pesisir selatan ini termasuk hal yang baru. Pasalnya, selama ini pesisir selatan bukanlah daerah peredaran sabu-sabu di Sumatera Barat. Ketiga pengedar dijerat polisi dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.
Tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman Barat Jumat siang pekan lalu kembali menyelamatkan uang negara sebanyak 1,5 miliar rupiah dalam dugaan kasus korupsi pembangunan RSUD pada tahun anggaran 2018 hingga 2020. Uang tersebut diserahkan oleh rekanan PT MAM Energindo. Uang pengembalian ini merupakan kerugian dari pengerjaan fisik bangunan sebesar 20 miliar rupiah. Sebelumnya, tim juga menyita uang dugaan gratifikasi sekitar 4 miliar 270 juta rupiah. Total uang negara yang telah diselamatkan 5,77 miliar rupiah. Uang tersebut dititipkan di rekening penampungan di salah satu bank di Pasaman Barat. Setelah adanya putusan pengadilan, uang tersebut akan diserahkan ke kas daerah Kabupaten Pasaman Barat. Pihak rekanan, yaitu PT MAM, menyerahkan melalui penasihat hukumnya dari PT MAM, yaitu yang diserahkan adalah 1,5 miliar dari 20 miliar kerugian negara dari hasil perhitungan dari penyidik. Kerugian negara pembangunan RSUD sekitar 20 miliar rupiah, namun baru 1,5 miliar yang dikembalikan. Tim Kejaksaan Negeri Pasaman Barat akan berkoordinasi dengan tim Intel Kejati Sumatera Barat untuk melacak aset tersangka. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ya. Komunitas pecinta olahraga berburu babi di Kota Solo, Sabtu sore pekan lalu menggelar pacu anjing. Lomba yang diikuti puluhan peserta ini digelar di arena pacuan kuda Ampangkualo, Kecamatan Tanjung Harapan. Ada 2 kategori kelas yang diperlombakan, yaitu kelas ras atau anjing peranakan dan kelas kampung atau anjing lokal. Peserta pun berasal dari warga setempat dan dari beberapa daerah tetangga. Teknis perlombaan, anjing terlebih dahulu diperkenalkan dengan seekor babi kecil yang akan ditempatkan di garis finish. Usai dilepas, anjing akan mengejar sumber suara babi di ujung lintasan sejauh 100 meter. Anjing yang lebih dulu melewati garis finish akan menjadi pemenangnya. Kelas ras itu kelas apa? Peranakan. Oh, peranakan. Berapa ekor Pak rencana yang diturunkan Pak? 2 ekor. Pacu anjing dilaksanakan selama 3 minggu. Panitia menyediakan uang tunai dan trofi untuk para pemenang. Usai pergelaran, panitia juga akan menggelar alek gadang buru babi. Karena ini merupakan wujud dari hobi dari para masyarakat kita yang berburu babi. Untuk itu mungkin kedepannya akan kita lakukan setelah final, nantinya akan menyusul alek buru gadang di daerah kita ini. Lomba pacu anjing merupakan hal baru di Sumatera Barat. Bagi warga, anjing biasanya digunakan untuk berburu babi, sebuah kegiatan olahraga dan silaturahmi. Karena baru diadakan, maka tak mengherankan lomba pacu anjing ini menjadi tontonan dan hiburan menarik bagi warga sekitar. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.